Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu di rumah sehat selalu dan tetap semangat belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Ramla di video pembelajaran tematik kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 muatan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran lengkap. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bagian-bagian tubuh yang lengkap. Anak-anak juga kita bisa mendengar karena kita memiliki telinga. Kita bisa mendengar suara atau bunyi karena itu adalah fungsi dari telinga kita. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian telinga. Bagian telinga ada dua, ada bagian telinga dalam, ada bagian telinga luar. Bagian telinga yang pertama ada yang dinamakan daun telinga, yang kedua saluran telinga, yang ketiga ada gendang telinga, yang keempat tulang pendengaran, yang kelima rumah siput atau koklea, yang keenam sel syaraf, yang ketujuh 3 saluran setengah lingkaran, yang kedelapan saluran estasius. Berikutnya Ibu akan menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian telinga yang pertama, daun telinga berfungsi mengumpulkan atau menangkap bunyi. Bagian telinga yang kedua, saluran telinga, berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Lalu ke gendang telinga menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran, mengantar getaran ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran menerima getaran dari gendang telinga, mengantar getaran ke rumah siput. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran, mengantar getaran ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran berfungsi menerima getaran dari gendang telinga, mengantar getaran ke rumah siput. Lalu rumah siput atau koklea berfungsi menerima getaran dari tulang pendengaran, mengantar getaran ke sel syaraf. Sel syaraf mengantar getaran ke otak. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk keseimbangan tubuh, dan bagian telinga yang terakhir, saluran eustasius, berfungsi mengatur tekanan udara menyalurkan ke rongga mulut. Selanjutnya proses bunyi sampai bisa terdengar ke telinga kita. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Proses bunyi sampai ke telinga kita. Yang pertama, dari daun telinga mengumpulkan atau menangkap bunyi, lalu bunyi disalurkan ke saluran telinga kita. Saluran telinga menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga menyalurkan bunyi atau mengantarkan getaran ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran
mengantarkan bunyi ke rumah siput. Rumah siput menyalurkan bunyi ke sel saraf, dan sel saraf kita mengantarkan getaran ke otak, lalu otak kita menerjemahkannya. Dan otak inilah yang akan mengenali bunyi atau suara dan mengenal suara tersebut dari mana asalnya. Seperti itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi dan mengenali bunyi atau suara asal arah bunyi tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang dapat mengganggu telinga kita. Yang pertama, mendengar musik terlalu keras, memakai earphone terlalu lama, beraktivitas di daerah bising, mengkonsumsi obat keras, membersihkan telinga dengan katambat. Cara mencegah kerusakan telinga kita, yang pertama, mendengarkan musik dengan volume sedang. Yang kedua, tidak memakai earphone dalam waktu yang lama, memakai penyumbat telinga di daerah bising, konsumsi obat sesuai anjuran, gunakan obat tetes telinga menghilangkan kotoran. Anak-anak sudah tahu cara merawat telinganya. Nah, sekarang Ibu menjelaskan bagaimana cara merawat telinga kita. Yang pertama, jauhi telinga dari suara yang keras. Yang kedua, hindari penggunaan benda keras untuk membersihkan telinganya. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Untuk bahan pelajaran anak-anak Ibu di rumah, coba anak-anak mengerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian telinga yang kamu ketahui. Yang kedua, jelaskan fungsi gendang telinga dan tulang pendengaran. Yang ketiga, ketika kamu mendengar suara yang keras, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.